Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Akidah, kitab Tauhid Asyarhu As-Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang merupakan komentar secara ringkas dari bait-bait ilmu Tauhid yang ditulis oleh gurunya yaitu Syekh Ahmad Al-Qushasyi dalam karyanya Mandumatut Tauhid. Marilah kita mulai acara kita pada kesempatan kali ini dengan membaca li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin li sahabati ajma'in wa ali baiti thayyibin wal jami' awliya ilahi salihin fi kulli makan lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa li jami'i awliya'illahi sholihin wa nakhusu khussun ila nabiyillah bil abbas bali bin malkan wa syekh Abdul Qadiril Jalni syekh Uwais Al-Qarni Imam Junaid Al-Baghdadi wa li jami'i awliya'illahi wa awliya'illahi fi kulli makan rijalan wa nisaan ahyan wa amwata barran wa bahra wa nakhusu khususan al-khasali jami'i silsilati sanati kitabi Asyarh As-Shaghir wa sanati at-tariqah asy-syatariyah minha Syekh Ahmad Al-Qushasyi Syekh Ibrahim Al-Qurani wa Syekh Abdul Rabb Al-Fansuri Al-Jawi wa Syekh Abdul Muhyi Pamijahan wa li jami'i talamidihim wa asatidatihim wa masyayikhihim wa furu'ihim wa usulihim wali jamil masyayikh tariqah syatariyah di Indonesia minhum al-maghfurlah al-habib Umar Faisal al-Idrus wali al-had Kiai Haji Ade Nasihul Umam wa Kiai Haji Nurwaji wali jami'i al-masyayikh fi tariqah asy-syatariyah minha Mbah Nur Islam Mbah Haris wali jami'il masyayikh fi tariqah syatariyah rijalan wa nisaan ahyan wa amwata ma nadzakarnahu wa man lam nadkurhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan bacakan kemarin lanjutan dari apa yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Di antara yang sudah kita baca pada kesempatan yang lalu bahwa wa kana qad wada'a mandumatan wajizatan fi usuliddin tashtamilu ala muhimmatin minal ummahati muwafiqatan lima waradat bihil ahaditsus sahihah wal ayat al-bayyinah. Wa kana dan konon itu beliau Syekh Ahmad Al-Qushasyi menyusun bait-bait yang ringkas dalam ilmu usuluddin yang mencakup di dalamnya hal-hal yang penting, yang inti dari yang pokok-pokok di dalam ilmu usuluddin tersebut, yang mana apa yang diterangkan di dalam mangdumah tersebut sesuai dengan hadis-hadis yang sahih dan juga ayat-ayat yang jelas. Wa kana qad iltamasa syarhaha
min qibali ba'di ikhwanina min ahli Dimashq Syam fa amara syaikhuna ayadallahu bi'is'afi multamisihi fayassarahullahu bibarakatihi. Kemudian syekh kami itu kemudian ada beberapa permintaan untuk bisa memberi keterangan komentar-komentar dari teman-teman kami yang berada di Damaskus di negeri Syam sana. Kemudian guru kami, semoga Allah memberikan pertolongan kepada beliau, meminta kepada mereka untuk memberikan penjelasan atau syarah-syarah tentang mandhumah yang beliau buat, dan meminta kami ini berarti Syekh Ibrahim Al-Qurani, untuk membantu mereka itu di dalam menjelaskan bait-bait ini. Semoga Allah memudahkan apa yang dilakukan mereka dan memberi berkah dari apa yang telah dilakukannya. Adamallahu alaihi ifadatul khairat madal layali wal ayam. Dan mudah-mudahan juga Allah melanggengkan, meluberkan seluruh kebaikan sepanjang malam dan sepanjang hari. Oke. Wa kana mimma amara bihi an yaktuba kama yaji'u bihasbil waqti wal hal. Dan kemudian beliau di antara yang diperintahkan oleh beliau di dalam menulis penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan tadi, beliau meminta agar menulis syarah tersebut semampunya atau sesuai dengan kondisi waktu dan juga situasi yang dipunyai orang yang menulisnya. Wa in kana fawqa mablaghi ifhamil mubtadi'in wa talal maqam. Meskipun di dalam menulis keterangan syarah tersebut melebihi standar pemahaman para pemula dan memerlukan penjelasan yang lebih panjang. Thumma lamma kana ba'dul matalib ittarabat fiha al-ara' wa antasharat fiha al-maqalat min ahli sunnah wa ahli al-ahwa. Kemudian karena ada beberapa permasalahan atau masalah-masalah pelik yang banyak menjadi perdebatan pendapat, wanta syarat fihal maqalat, dan terdapat banyak ungkapan-ungkapan, keterangan-keterangan min ahli sunnah wa ahli al-ahwa, dari orang-orang golongan ahlu sunnah dan selain ahlu sunnah. Jadi al-ahwa itu golongan selain ahlu sunnah, bisa Jabariyah, Rafidhah, Khawarij, Mu'tazilah dan sebagainya selain ahlu sunnah. Itu disebut oleh beliau dengan ahlul ahwa. Wa kana tahqiqul kalam fiha bihaitsu yuwafiqul manqul wa manqul wa yandafi'u syubhat wa yaktadi bastan wa tafsilan fawqal miqdaril laik bil mukhtasarat. Hal ini maka penjelasan tentang masalah-masalah tersebut haruslah disampaikan secara rinci dan terperinci yang sesuai dengan dalil-dalil nakli maupun akli, serta diharapkan dapat menghilangkan keraguan-keraguan yang ada. Terutama karena tulisan tersebut termasuk pengalaman dan beberapa di antaranya adalah pengajaran maupun bimbingan yang diberikan oleh guru kami. Wala siyama qad tadammana amru syayikhina ayadallahu idraja ma yadharu min imdadil haqq subhanahu bi barakatihi wa taujihihi. Dan semoga Allah memperkuatnya dan memberkahinya.
Wastafadathu fi majalihi minal maqasid wal maqamat. Dia kemudian memperluas cakupan di dalam pembahasan atau tujuan-tujuan yang ada di dalam penulisan bait-bait tersebut dalam segala macam maksud maupun posisi-posisi maupun makomat. Ja'a ba'du mabahithi syarah mabsutah bibaston fawqa tawril ikhtisar munasiban lil matulat mustamilah ala fawaid kholat anhal kutub al-kalamiyah. Sehingga ada beberapa penjelasan yang lebih rinci itu diperlukan, yang sesuai dengan penjelasan yang panjang lebar, lebih panjang dari apa yang disampaikan beliau di dalam mangdumahnya, dan juga mengandung manfaat yang tidak ada di dalam kitab-kitab ilmu kalam pada umumnya. Fima wajadat, yang pada umumnya, ma'akauniha ghaliban fawqa rutbati ahlil bidayat, dan seringkali permasalahan-permasalahan yang terdapat itu termasuk di atas tingkatan para pemula, fawqa rutbati ahlil bidayat. Itu telah beliau membutuhkan pertolongan para murid-muridnya, atau bantuan, bukan pertolongannya, bantuan para murid untuk memberi komentar, memberi penjelasan yang lebih rinci tentang mangdumah atau bait-bait ilmu tauhid yang beliau tulis. Takutnya nanti banyak para orang-orang yang pemula itu salah tangkap atau kurang paham dari apa yang beliau terangkan. Walamma kanal amru kama dzukira kemudian sebagaimana yang telah disebutkan, talaba marratan ba'da marratin min ashabina dimashqiyin al-akhnasuh radhi ar-rafiq as-safiq al-wafi Jamaluddin Muhammad bin Muhammad al-Kayyal adamallahu alaihi al-iqbal wa haqqalana walahul wal muhibbin al-amal. Kemudian sebagaimana telah disebutkan tadi, talaba marratan ba'da marrah, ada beberapa permintaan yang terus-menerus datang min ashabina dimashqiyin, dari sahabat-sahabat kami yang berada di kota Damaskus, Syria itu. Khususnya yang disebutkan di sini al-akh an-nasuh ar-radhi war-rafiq asy-syafiq al-wafi Jamaluddin Muhammad bin Muhammad al-Kayyal, yaitu saudara kami yang baik, yang jujur dan setia, sahabat yang penuh kasih, yaitu Syekh Jamaluddin Muhammad bin Muhammad al-Kayyal. Semoga Allah adamallahu alaihi, semoga Allah memberkahinya, al-iqbal wa haqqalana wa lahu wal muhibbin al-amal, dan memberikan kesempatan kepada kami dan kepadanya untuk menggapai harapan yang diinginkan. Fil hal wal mal fi afiyatin syamilatin, di dalam kondisi sekarang maupun yang akan datang, baik dari segi materi maupun non materi, dan juga mendapatkan afiyah secara menyeluruh atau kesejahteraan secara menyeluruh, baik dari untuk beliau dan juga para muhibbinnya, berarti masuk kita juga semuanya yang mencintai keilmuan yang beliau wariskan. Innahul mun'imul muta'al, sungguhnya dialah zat yang maha memberi nikmat dan juga maha tinggi. Ikhtisaruhu, penyederhanaan, wa taqribuhu, dan penyederhanaan, dan juga taqribuhu ilal afham, penjelasan yang dapat bisa memberikan pemahaman, ya. Roja an ya'umma bihi an-naf'a min fadlil al-muhaimin al-allam dzakiran mimma dzukira fi talabhi atsani
an yaksida biqira'atil manduma alaihi katsiran. Roja an ya'umma bihi an-naf'a. Beliau berharap, harapan yang diharapkan dengan adanya penjelasan yang ditulis itu, manfaat yang didapatkan dari ilmu tauhid yang beliau tulis itu bisa lebih menyeluruh, lebih umum, min fadlil muhaiminil alam, dengan limpahan karunia zat yang maha kuasa dan juga maha tahu. Dzakiran, mengingat mimma dzakara fi talabihi atsani, dari apa yang telah beliau minta yang kedua, atau kali kedua, permintaan yang keduanya, bahwa beliau ingin, di sini disebutkan an yaksida biqira'atil manduma alaihi katsiran, yaitu meminta kepada yang ingin menulis syarahnya tadi, komentar-komentarnya tadi, agar membaca syairnya berulang-ulang. Yaksida biqira'atil manduma alaihi katsiran aw nasyar, ketika pada waktu orang tersebut mampu melakukannya, atau di sini sebenarnya awasyar ketika itu dimunculkannya. Mimma laisa alaihi kullu ahadin qadiran, di mana yang bisa membaca mandumah itu tidak banyak, alias tidak setiap orang bisa membaca dan memahami bait-bait syair akidah tauhid yang beliau tulis. Fayuridu an yulakhis ma'a ba'di ziyadat fi mahallil ihtiyaj. Kemudian beliau ingin agar ada yang bisa meringkas dengan memberi tambahan-tambahan fi mahallil ihtiyaj wa yaqrub ila fahmil mubtadi takriban, di dalam hal yang mungkin dibutuhkan, dan bisa nanti ringkasan tersebut memberikan penjelasan atau pemahaman kepada orang-orang pemula. Itu. Nah, mungkin yang dimaksud adalah kalau memang sudah ditulis secara panjang lebar dari penjelasan tadi, beliau meminta agar ada yang diringkas juga. Dengan kata lain, yang dimaksudkan di sini berarti di antara ringkasan-ringkasan dari penjelasan Mandhumah Syekh Ahmad Al-Qushasi itu adalah kitab ini, Asy-Syarhu As-Shaghir. Ya, kalau bisa kami katakan adalah ini berupa ringkasan penjelasan dari kitab Qasdu As-Sabil ila Tauhidi Al-Haqqil Wakil. Itu termasuk kitab yang panjang lebar membahas tentang bait-bait syairnya Syekh Ahmad Al-Qushasi yang cukup tebal ya. Dan ini kitab yang sedang kita baca ini adalah yang versi ringkasannya. La yarghabu anhul muntahi, dan juga tidak dibenci atau tidak tidak dihindari oleh orang-orang yang memiliki tingkat pungkasan, tingkat paripurna. Jadi walaupun ringkasan, tetap aja mereka tetap bisa membaca kitab yang ringkas ini. Khususnya juga orang-orang yang mubtadi dan juga orang-orang yang muntahi. Gitu. Liyahsul bihi likullin minhuma na'intifa'in wabtihajin, agar bisa sampai, bisa terwujud bagi masing-masing di antara dua jenis tingkatan tersebut, baik pemula maupun yang muntahi, yang tingkat akhir itu bisa mendapatkan manfaat yang banyak serta dapat memahaminya secara luas. Kalau di sini dibahasakan ibtihaj itu dengan penuh sukacita, jadi senang untuk bisa membacanya gitu ya. Waqad amara Saykhuna ayadahullahu al-malikul qudusus salam, dan telah memerintahkan kepada kami, guru kami, semoga Allah senantiasa mendukung beliau,
fi awakhir sanati alfin wa tis'ah wa sittin, pada akhir tahun 1069 Hijriah. Ini berarti kalau kita konversikan ke dalam kalender Masehi, itu perkiraannya adalah 1659 Masehi. Itu ya. Berarti menjelang wafatnya Syekh Ahmad Al-Qusasi itu. Bi injahi talabihi, untuk bisa mensukseskan atau melaksanakan permintaan beliau ba'dama madha min talabihil awal, setelah berlangsung permintaan yang pertama nahwa amin, yang sudah berjalan 1 tahun. Wahada awanus syuru', dan inilah waktunya permintaan itu dimunculkan. Fil matlubi wabillahi taufik waliyut taisir likulli amrin margub. Dan ini merupakan waktu yang tepat untuk bisa memunculkan hal yang diminta tersebut. Semoga Allah selalu menolong dan memudahkan setiap perkara yang diinginkan. Itu tadi yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani dalam keterangan ini. Fanaqulu, kemudian kami katakan, lima kana nadrul aqaid tasyiran li hifdhiha li kauniha nafi'an fid dini, karena mempertimbangkan ilmu aqaid atau ilmu akidah ini agar mudah dihafal atau mudah menghafalnya, li kaunihi nafi'an, karena manfaatnya fid dini, di dalam agama, amron dabalin syar'an, merupakan suatu perintah syariat, wa kullu amri dibalin, dan setiap perintah syariat yang memiliki manfaat itu yatlubu fihil bada'ah, itu memerlukan di dalamnya untuk dilakukan permulaan bidzikrillah, dengan menyebut Allah. Bada'a, sehingga untuk itulah bada'a bihi al-manduma syekhuna, syekh kami memulai bait nadhom ini, ayadahullah, semoga Allah senantiasa memperkuatnya. Faqala rahimahullah, dengan kemudian beliau itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya, ungkapan itu kalau diterangkan di sini oleh Syekh Ibrahim Qurani, Bismillahirrahmanirrahim unadzim. Bismillahirrahmanirrahim unadzim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Unadzim, saya menazomkan bait-bait syair akidah ini. Itu yang diterangkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani tentang ungkapan dari Syekh Ahmad Al-Qusasi tadi di awal, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau menerangkan lagi, wallah, dan ism Allah ismun li hadratil jami'ah lil hadrat kulliha, itu merupakan asma untuk semua zat, untuk zat yang menyatukan semua hadarat. Asma yang menyatukan semua hadarat. Ai ismun li dzatil haqqi, atau nama bagi zat al-haq, bagi zat Allah, bi'tibaril martabah al-jami'ah li jami'il kamalat minal asma wa sifat, yang diibaratkan sebagai kumpulan dari semua kesempurnaan asma, nama-nama, dan sifat dan sifat-sifatnya.
Fayakunu isman lidzatil mustaghniyah an jamil aghyar al mustanad ilaiha. Ini adalah nama bagi zat yang tidak membutuhkan al-mustaghniyah an jamil aghyar, yang tidak membutuhkan yang lain selainnya, ilaiha. Masiwaha bil iftiqar, dengan pengecualian ketergantungan apa yang lain karena kekurangannya. Maksudnya berarti kalau ada yang lain itu, yang lain justru butuh kepada zat yang maha tunggal ini. Artinya tidak ada yang lain kecuali zat ini. Yang lain itu numpang, bahasa lainnya begitu. War-Rahmanur war-Rahim. War-Rahmanu war-Rahim. Sedangkan lafadz Ar-Rahman dan lafadz Ar-Rahim mustaqani itu berasal atau diderivasikan atau berasal dari kata minar rahmah, dari kata rahmah. Wahia, dan kata rahmah itu alama fil qamus, di dalam kamus yang disebutkan dalam beberapa keterangan kamus yang dimaksudkan, yang disebutkan itu adalah kamus al-muhit ya. Ada yang menyebutkan yang penting kamus secara umum. Alama fil qamus ar-riqqah wal maghfirah wa ta'attuf intaha. Di dalam kamus itu maknanya adalah ar-riqqah. Riqqah itu kelembutan. Wal maghfirah pengampunan. Wal ta'attuf kasih sayang yang tak terhingga. Intaha, selesai. Itu tadi yang diungkapkan oleh beliau, bahwa kata Ar-Rahman dan Rahim itu dari satu kata, dari kata rahmah, dan kata rahmah ini di dalam kamus disebutkan ada 3 macam makna. Yang pertama ar-riqqah, yang kedua al-maghfirah, yang ketiga at-ta'attuf. Ar-riqqah maknanya kelembutan, al-maghfirah maknanya pengampunan, sedangkan at-ta'attuf maknanya adalah kasih sayang yang tak terhingga. Fa'in kanat ar-rahmatu bil makna tsani fa dhahir. Adapun kata ar-rahmah dengan makna yang kedua tadi apa? Al-maghfirah. Itu jelas. Ya. Yang mana kedua tadi itu jelas. Nah, mana kedua itu jelas. Jelas maknanya, berarti pengampunan. Yang rahmah berarti orang yang memiliki kasih otomatis suka memberi ampunan gitu loh, bahasanya gitu. Wa in kanat bil makna al awal wa tsalis fal masyhurani. Adapun yang bermakna pertama tadi ar-riqqah, wa tsalis dan juga yang ketiga fal masyhurani, maka itu udah umum, sudah terkenal, sudah lazim ya. Berarti yang pertama sama ketiga tadi, pertama ar-riqqah. Ar-riqqah itu artinya adalah lembut ya. Sedangkan yang ketiga adalah ta'attuf, kasih sayang yang tak terhingga. Itu udah umum. Itu udah sering kita dengar bahwa makna Ar-Rahman dan Rahim itu kasih sayang, maha pengasih lagi maha penyayang. Itu udah umum. Namun yang jelas tadi malah disebutkan yang pertama tadi yang kedua ar-riqqah, al-maghfirah. Usifa al-haqqu, disifati zat al-haqqu itu bihadzal makna, dengan makna ini majazan, sebagai sifat yang majaz. Jadi kita nggak bisa membayangkan atau menyamakan gitu. Bahasa lainnya begitu. Sifat ini seperti manusia. Itu tidak boleh. Karena itu hanya kita anggap sebagai majaz saja. Majazan. Li'annaha minal kaifiyat an-nafsaniyah al-mustahilah ala Allah. Karena sifat-sifat tersebut itu dari kaifiyat, sifat-sifat yang kaifi, nafsaniyah, yang berhubungan dengan nafsaniyahnya Allah, yang mustahilah, tidak mungkin,
'alallahil ladzi laisa kamitslihi syai', yang mana tidak ada yang menyerupai Allah. Artinya kita nggak boleh memaknai kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan makna pemahaman kita sebagai manusia. Karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah dari kata riqqah wal maghfirah dan ta'atuf tadi itu tidak sama dengan manusia ketika mereka melakukan rahmah tadi. Tidak sama. Maka ini dianggap sifat majazi. Wa idza tuqaddar al-haqiqah, dan apabila dianggap sebagai makna hakikat, ya, atau kehakikiannya Allah, wajabal masir ilal majaz, itu tetap aja harus diwajibkan dimasukkan ke kata majaz. Kalaupun kita tetap menganggap ini kita kira-kirakan seperti maknanya yang biasanya kita pahami, maka tetap wajib hukumnya bagi kita untuk menganggapnya sebagai majazi saja. Itu hanya perumpamaan saja, bukan alal itlaq gitu loh. Bukan yang mutlak, Allah itu kayak gini. Kita nggak boleh mengumpamakan seperti makhluk. Karena kasih sayang Allah tidak sama dengan apa yang dibayangkan makhluknya. Wa dzalika imma bija'lir rahmah majazan an iradatil in'am. Dan hal ini bisa dilakukan dengan menjadikan kata rahmah itu sebagai majaz an iradatil in'am, dari atau perumpamaan dari kemurahan. Bolehlah kita kalau mau menggunakan sebagai makna yang tadi, kita anggap saja sifat ar-rahmah itu sebagai perumpamaan kasih sayangnya atau kemurahannya Allah. Al-in'am, ya, kemurahannya Allah. Itlaqon li sababi, secara mutlak. Itu tapi ini sebagai apa ya? Perumpamaan saja secara mutlak. Li sabab alladhi huwa talafut ala musabbibihil qarib alladhi huwal iradah. Dalam kaitannya dengan penyebab yang dekat, yaitu kehendak. Al-iradah itu merupakan penyebab yang paling dekat. Kita anggap itu merupakan sifat iradahnya Allah. Au an nafsil in'am, atau kita mau menautkan kepada in'am itu sendiri itlaqon li sabab alladhi huwa ta'atuf ala musabbibihi al-ba'id alladhi huwa al-in'am, yang mana merupakan kata ini, kata yang tadi disebutkan ta'atuf itu merupakan ala musabbibihi al-ba'id alladhi huwa al-in'am, merupakan bentuk dari pengejawantahan dari kata al-in'am. In'am tadi disebutkan kemurahan itu ya. Maka kata ta'atuf tadi yang disebutkan makna yang terakhir, yang ketiga itu, yaitu kasih sayang tanpa batas itu wujud jawantahan dari kemurahan Allah itu sendiri. Intinya memang kita nggak bisa menyamakan dengan yang biasa kita pahami kepada manusia. Seperti halnya manusia mengasihi yang sesamanya dan sebagainya. Rasa kasih sayang, rasa cinta, rasa murah dan sebagainya, murah hati dan sebagainya yang dimiliki manusia itu tidak sama dengan yang dimaksud di dalam ungkapan ini. Namun demikian kita bolehlah sekedar menggambarkan secara secuil saja dari semua yang disampaikan tadi di dalam ungkapan-ungkapan kita. Itu masih bolehlah. Waqafa fihi bahthun li'anna kathrata istimaliha fil kaifiyat an-nafsaniyah. Kajian tentang hal ini
berhenti di sini karena penggunaan itu terlalu sering dalam konteks sifat-sifat nafsaniyah Allah. La tujibul jazma, di mana itu tidak mewajibkan untuk dijadikan kesimpulan yang mandek. Berarti penggambaran tentang sifat Allah sangat terbuka lebar dan luas sekali, dan tidak bisa mandek hanya sekedar itu saja. Bi annaha lam tudha illa laha lima la yajuzu an yakuna ta'atuf haqiqatan kulliyah. Bi annaha lam tudha, bi annaha lam tudha, karena tidak boleh kemurahan itu digunakan illa laha, kecuali hanya milik sifat nafsaniyahnya Allah secara total. La yajuzu an yakuna ta'atuf haqiqah kulliyah. Namun di sini disebutkan bahwa kata makna dari ta'atuf tadi itu tidak boleh dimaknai secara haqiqah kulliyah, tidak boleh dimaknai secara individual. Artinya semua hal itu sebagaimana yang kita sebutkan di awal, bahwa hakikatnya Allah begini, kita nggak boleh menyebutkan demikian, tapi kita anggap aja perkiraannya seperti ini. Itu masih memungkinkan. Sifat murahnya, sifat kasih sayangnya Allah, maha murahnya Allah, maha pemurahnya Allah itu sebagaimana yang kita bayangkan itu hanya secuil saja. Tapi tidak boleh menganggap Allah itu sifatnya seperti itu. Tidak. Hakikoh kuliahnya seperti itu. Tidak. Tapi sebagian yang bisa kita gambarkan itu. Yahtalifu afraduha an-naw'iyah hasba ikhtilafil mansub ilaiha. Karena nanti akan bervariasi secara individu berdasarkan perbedaan-perbedaan atribut maupun individu atau nisbah yang dilandasinya, yang dimilikinya. Oke, tadi yang diterangkan. Fa'in kana jisman, apabila hal tersebut terkait dengan tubuh, dengan jasmani, maka kanat ar-rahmatu kaifiyatan, maka kata rahmah merupakan bentuk kaifiyah, bentuk sifat kaifiyah, bagaimana Allah itu melaksanakan kehendaknya. Wa in kana laisa kamitslihi syai', walaupun kita juga udah paham bahwa kaifiyahnya Allah itu tetap laisa kamitslihi syai', enggak sama dengan kaifiyah yang biasa dibayangkan manusia. Ya. Kanat bihasma yaliqu bihi, kanat bihasbi ma yaliqu bihi. Maka rahmah, kata rahmah tadi yang dimaknai seperti tadi itu adalah sesuai dengan apa yang pantas untuknya. Karena sekali lagi yang disebutkan sebelumnya, bahwa kaifiyah yang kita sebutkan sebelumnya itu hanya sebagian dari perkiraan saja. Bagaimanapun juga sifat ar-rahmah, sifat ar-riqqah, sifat al-maghfirah, sifat ta'atuf yang dimiliki oleh Allah yang merupakan gabungan dari kata ar-rahmah tadi, itu merupakan sifat Allah yang tidak bisa serta-merta kita gambarkan seperti yang biasanya kita gambarkan untuk manusia. Karena memang demikian yang pantas bagi Allah. Yang pantas bagi Allah ya laisa kamitslihi syai', enggak serupa dengan makhluknya. Maka sifat kasih sayang Allah tidak sama dengan bagaimana manusia itu memberikan kasih dan sayang.
Untuk itu gambarannya juga sifat kasih sayang Allah tidak bisa kita gambarkan seperti sifat kasih sayangnya manusia. Namun demikian, itu diantara beberapa hal yang bisa kita jadikan patokan sedikit dari semua hal yang digambarkan tentang Allah. Oke. Wa nadhiruha, dan diantara bukti atau argumentasi yang mendukung tersebut, analoginya adalah fi dzalika al-mahiyah al-mutlaqah al-mushtarikah ma'nan bainal mahiyat al-mufidah al-mukhtalifah al-haqa'iq wal wujud al-mustarak ma'nan indal asy'ari. Wa nadhiru fi dzalika al-mahiyah al-mutlaqah, dan di antara argumen tentang hal tersebut adalah di dalam mahiyah al-mutlaqah al-mustarikah, yaitu hakikat yang mutlak, yang terbagi, yang berbagi atau yang mencakup secara makna bainal mahiyat al-mufidah al-mukhtalifah al-haqa'iq, antara realitas yang bermacam-macam, yang berbeda-beda di dalam semua perbedaan haqa'iq, wal wujud al-mustarak makna, dan juga wujud eksistensi yang mustarak secara maknan, secara makna menurut al-Asy'ari, atau semua wujud yang mustarak, yang mencakup, yang kompleks tersebut secara maknan menurut orang-orang al-Asy'ari. Bainal wujudat al-juz'iyah al-mumkinah al-mukhtalifah al-haqa'iq indahu wa baina wujudil wajib kama sayaji'u taqriruhu insyaallah ta'ala. Antara realitas yang berbeda-beda atau wujud yang berbeda-beda dan keberadaan atau wujud yang wajib ada, seperti yang akan dijelaskan nanti dengan izin Allah. Jadi nanti akan dijelaskan secara rinci juga tentang perbedaan antara al-wujudul wajib dengan al-wujud al-mumkinah al-juz'iyah al-mukhtalifatul haqa'iq tadi itu. Insya Allah akan diterangkan pada keterangan setelahnya. Nah, saya rasa ini sangat kompleks ya di dalam keterangan yang disampaikan beliau. Sekali lagi tadi, bahwa ungkapan-ungkapan yang tertulis di dalam penjelasan ini sebenarnya diantaranya itu terlalu panjang lebar untuk orang-orang yang mubtadi, pemula, namun juga tidak dianggap terlalu tinggi bagi orang-orang yang muntahi. Namun demikian bagi kita orang-orang yang awam itu ya sedikit kesulitan untuk mencerna. Namun ada penjelasan yang menarik setelahnya yang bisa kita jadikan semacam pencerahan ya. Wal mustanad fi dzalika ma warada fi sahih min qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara dalil, di antara dasar tentang hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu arham bi ibadihi man hadhihi biwaladiha intaha. Allah itu lebih penyayang terhadap hamba-hambanya min hadhihi biwaladiha, daripada seorang ibu terhadap anaknya. Ini kan ibaratnya kayak ungkapan perumpamaan saja ya. Artinya kasih sayang. Kata rahmah Allah itu tidak sama dengan rahmah
yang dilakukan oleh manusia dalam bentuk apapun. Dan kasih sayang manusia yang paling tinggi itu adalah ibu kepada anak. Itu pun tidak ada apa-apanya dibanding rahmahnya Allah. Itu kalau kita merujuk pada dasar landasan dari hadis ini. Dan nanti akan diterangkan secara rinci di dalam pertemuan berikutnya, insya Allah. Ya. Saya rasa cukup dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan pemahaman tentang ilmu rahasia yang Allah berikan, khususnya dalam memahami beberapa bait-bait akidah yang telah ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Qushayri melalui guru-guru kita, yang dapat kita nikmati di dalam kitab Asy-Syarhu Ash-Shaghir ini, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa dari keilmuan para guru-guru kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wal 'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.